Selamat datang di Rumah Bahasa. Pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri kebahasaan teks eksplanasi. Kalian pasti tahu bahwa tayangan-tayangan di bawah ini merupakan fenomena-fenomena yang dapat dijelaskan oleh teks eksplanasi. Fenomena-fenomena tersebut dapat memuat rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Oleh karena itu, ciri kebahasaan teks eksplanasi pasti berkaitan erat dengan rangkaian peristiwa maupun hubungan sebab akibat. Apa sajakah ciri kebahasaan teks eksplanasi? Yang pertama ada konjungsi kausalitas, yang kedua ada verba kausatif, yang ketiga ada konjungsi temporal, dan yang keempat ada istilah atau sering disebut sebagai istilah teknis. Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas merupakan kata hubung yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Berdasarkan letaknya, konjungsi kausalitas dibedakan menjadi dua. Yang pertama, konjungsi intrakalimat, dan yang kedua, konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan klausa yang ada di dalam satu kalimat. Contohnya, karena, sebab, akibat dari, sehingga, dan maka. Konjungsi antar kalimat merupakan kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Contohnya, akibatnya, oleh karena itu, dengan demikian, jadi, dampaknya, hasilnya, dan lain-lain. Contoh penggunaan konjungsi kausalitas dalam teks eksplanasi adalah sebagai berikut. Proses terjadinya banjir secara non-alamiah karena ulah manusia dimulai dari tindakan membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan aliran air tersumbat. Oleh karena itu, semua lapisan masyarakat harus tertib membuang sampah. Jangan membuang sampah sembarangan atau ke area sungai yang justru dapat menimbulkan banjir dan efeknya kembali kepada manusia sendiri. Verba kausatif. Verba kausatif merupakan kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Contohnya, menyebabkan, mengakibatkan, berakibat, berdampak, dan menimbulkan. Penggunaan verba kausatif dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh urusan perut. Bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Akan tetapi fenomena tersebut lebih disebabkan oleh kemampuan berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya, mengerti pula bahwa di sekitarnya telah terjadi pelanggaran dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, mereka melakukan protes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Perbedaan verba kausatif dan konjungsi kausalitas. Verba kausatif biasanya menjadi predikat dalam kalimat. Contohnya, gempa ini menyebabkan lebih dari 1.000 orang meninggal. Gempa ini adalah subjek, menyebabkan adalah predikat, lebih dari 1.000 orang meninggal adalah objek. Stigma negatif menimbulkan berbagai permasalahan. Stigma negatif subjek menimbulkan predikat, berbagai permasalahan adalah objek. Konjungsi kausalitas digunakan untuk menghubungkan klausa dalam satu kalimat maupun menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh, yang pertama, gempa tektonik terjadi karena lapisan kerak bumi menjadi genting. Kalimat ini memiliki dua klausa. Yang pertama adalah gempa tektonik terjadi. Klausa kedua, lapisan kerak bumi menjadi genting. Kedua klausa tersebut dihubungkan oleh konjungsi penyebab, yaitu karena. Pada contoh kedua, terdapat dua kalimat. Kalimat pertama, gempa bumi terjadi begitu cepat dengan dampak yang begitu hebat. Kemudian, kalimat yang kedua, akibat yang ditimbulkan sangat luar biasa. Kedua kalimat tersebut dihubungkan oleh konjungsi oleh karena itu. Konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang digunakan untuk menyatakan urutan waktu atau urutan peristiwa. Contohnya, mula-mula, setelah itu, kemudian, berikutnya, sebelum, sesudah, lalu, dan akhirnya. Penggunaan konjungsi temporal dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada contoh paragraf berikut. Proses terjadinya tsunami dipicu oleh pergerakan secara vertikal pada lempeng yang berupa patahan. Patahan itu kemudian menyebabkan dasar laut naik yang dinamakan sebagai gempa bumi. Nah, dari sinilah keseimbangan air terganggu. Akhirnya menyebabkan gelombang tsunami yang bergerak menuju pantai. Kemudian dan akhirnya adalah konjungsi temporal. Istilah teknis. Apakah istilah teknis itu?
Istilah atau sering disebut istilah teknis pada dasarnya sama dengan kata. Bedanya, kata ini merupakan kata khusus untuk keilmuan tertentu. Contoh penggunaan istilah teknis dalam teks eksplanasi dapat dilihat pada paragraf berikut. Di dalam perut bumi ada lapisan magma yang disebut dapur magma. Magma adalah batuan berbentuk cair yang terdiri dari lautan silika yang bersuhu tinggi. Suhu ini bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Suhu yang sangat panas di dalam perut bumi tersebut akan membuat tekanan udara menjadi sangat besar. Jika tekanan udara di perut bumi sudah sangat besar, maka isi dari perut bumi akan keluar. Keluarnya magma dan letusan gunung berapi menjadi salah satu mekanisme alamiah bumi. Hal ini terjadi untuk menjaga keseimbangan perut bumi agar tetap sehat. Isi perut bumi atau magma disebut lava dengan suhu mencapai 700 sampai 1200 derajat Celcius. Ketika lava masih encer, akan mengalir turun bersama dengan air sungai. Kata yang berwarna merah merupakan istilah teknis di bidang geografi. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sebelum kalian menutup video ini, jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Like dan share jika video ini membantu kalian dalam belajar. Salam literasi.